Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Semoga kita tetap menjaga kesehatan agar bisa menuntut ilmu dengan baik dan dapat berkumpul kembali untuk mempelajari materi hari ini ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dina hadir? Hadir. Syahda hadir? Hadir. Elsa hadir? Hadir. Vika hadir? Erika hadir? Hadir. Fitria hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir untuk hari ini ya. Kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ibu mempunyai jargon terlebih dahulu. Ketika Ibu mengatakan siap semangat belajar, kalian menjawab siap semangat. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke, kita coba sekali ya. Siap semangat belajar? Siap semangat. Tepuk tangan ya. Kita masuk ke materi anak-anak. Ibu mempunyai teks atau gambaran terhadap suatu tempat. Kalian bisa menangka atau kalian menyimak terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Kalian mungkin sudah tahu gedung ikonik yaitu kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Gedung ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Bandung Wetan. Ciri khas dari gedung ini adalah berupa ornamen tusuk sate yang ada pada menara sentralnya. Apakah di sini ada yang tahu itu merupakan gedung apa? Saya, Bu. Ya, gedung sate. Apa betul, Bu? Betul, itu adalah gedung sate. Untuk anak-anak di sini ada yang pernah mengunjungi gedung sate? Sepertinya, oh ada, nggak masalah. Ya, jadi anak-anak, selain kita dapat mengunjungi secara langsung, kita juga dapat mendapatkan informasi tentang gedung sate ini melalui video virtual atau video di channel YouTube. Selain untuk mengunjungi secara langsung melalui video, apakah anak-anak ada yang tahu jika kita ingin memperoleh informasi tentang gedung sate dapat diperoleh melalui apa? Melalui teks. Betul, Vika, melalui teks. Nah, kita bisa mengetahui gedung sate dengan cara membaca teks. Dengan membaca teks, kita dapat memperoleh banyak pengetahuan tentang gedung sate ini. Menurutnya kalian pahami? Nah, teks apa sih yang di dalamnya merupakan gambaran informasi yang salah satunya telah kita bahas tadi, yaitu gedung sate. Apakah ada yang tahu? Ya, ini teks deskripsi. Betul. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian dari teks deskripsi tersebut. Kemudian kita dapat menyusun serta menganalisis struktur dari teks deskripsi tersebut. Adapun tujuan dari materi yang kita bahas hari ini yaitu tidak lain yang tidak bukan. Yang pertama untuk pengertian, kemudian menyusun teks, menganalisis struktur teks, dan kita dapat mempraktikkannya secara langsung. Setelah itu, Ibu akan memaparkan model pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mungkin tadi sudah ada yang pernah langsung melihat gedung sate ini. Elsa ya tadi ya? Elsa tadi pernah mengunjungi gedung sate secara langsung. Untuk yang belum
Gedung Sate jadi salah satu destinasi wisata favorit di Bandung. Sebenarnya Gedung Sate ini adalah kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun karena arsitekturnya yang unik, kini Gedung Sate kerap dijadikan salah satu destinasi bagi para pelancong yang akan datang ke Kota Kembang. Gedung ini adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat Kota Bandung. Bangunan ini dibangun pada zaman Belanda. Arsitekturnya pun bergaya Belanda tempo dulu. Disebut sebagai Gedung Sate karena gedung ini mempunyai ciri khas yang unik, yaitu ornamen 6 tusuk sate yang ada di atas menara sentral. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden yang dipakai untuk membangun gedung berwarna putih ini. Gedung yang dibangun pada tahun 1920 ini sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat. Gedung yang disebut-sebut sebagai Gedung Putihnya Bandung ini sekarang telah menjadi salah satu tempat wisata di Bandung yang paling banyak dijadikan tempat untuk foto-foto. Keindahan Gedung Sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat Kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ibu mempunyai teks yang harus kalian baca. Ibu akan memberikan teks kepada kalian ya. Baik, karena teksnya sudah dibagikan, Ibu minta untuk paragraf pertama dibacakan oleh Erika ya. Kemudian paragraf berikutnya dibacakan oleh Dina. Sate. Gedung Sate adalah sangat populer untuk kantor gubernur Provinsi Jawa Barat. Ini adalah salah satu bangunan landmark Bandung dan telah menjadi ikon bagi kota. Hal ini dirancang oleh arsitek Belanda J. Gerbert. Bangunan ini mulai dikerjakan tahun 1920 dan selesai pada 1925. Struktur besar ini masih merupakan pemandangan yang mengesankan sampai saat ini. Ini adalah pusat dari kompleks besar gedung-gedung pemerintah yang berada pada ruang terbuka umum. Ini adalah salah satu bangunan kolonial yang paling megah di seluruh Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh Dina. Oke, Gedung Sate secara harfiah berarti bangunan tusuk sate. Nama ini diberikan karena pada menara sentralnya mirip dengan ornamen tusuk sate. Bagi siapapun yang tertarik dalam arsitektur itu adalah salah satu pemandangan paling mengesankan di Jawa. Itu adalah desain inovatif pada tahun 1920 untuk sejumlah alasan. Itu adalah bangunan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi beton. Artistik itu bahkan lebih signifikan. Itu salah satu bangunan pertama yang menggabungkan gaya Indonesia dan Eropa arsitektur untuk menciptakan gaya Indo-Dutch. Memiliki atap kayu bertingkat seperti Masjid Jawa. Motif utama di depan gedung adalah bergaya Candi Jawa. Ekstensif menggunakan kayu gelap untuk atap adalah referensi gaya arsitektur lokal. Namun putih cemerlang dari struktur utama dengan lengkungannya menandai bahwa bangunan Belanda. Setelah kita mengetahui teks deskripsi tadi, kita sudah mampu untuk menyusun teks deskripsi serta menganalisis struktur yang ada di dalamnya. Nah, Ibu ingin tahu nih, seberapa paham kalian tentang teks deskripsi? Ada yang tahu pengertian dari teks deskripsi? Ya, baik, Elsa. Jadi teks deskripsi itu merupakan gambaran atau ciri-ciri mengenai suatu objek, baik itu tempat, benda ataupun hewan. Begitu, Ibu. Ya, betul sekali ya anak-anak. Jadi teks deskripsi
merupakan teks bentuk karangan yang menuliskan suatu keadaan yang sebenarnya dan secara rinci, serinci-rincinya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan apa yang dituliskan oleh penulis, baik menggambarkan tempat, baik menggambarkan orang ataupun benda, juga bisa menggambarkan tentang hewan. Kemudian teks deskripsi ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua yaitu deskripsi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu struktur identifikasi atau deskripsi umum yang sudah dibacakan oleh Erika tadi di paragraf pertama, yaitu merupakan struktur identifikasi atau deskripsi umum. Bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian paragraf kedua yang dibacakan oleh Gina tadi merupakan struktur yaitu deskripsi bagian. Bagian ini merupakan ciri-ciri atau objek benda. Setelah kita mengetahui identifikasi juga deskripsi, yang terakhir itu ada penutup. Di penutup merupakan bagian mengenai kesan umum penulis terhadap objek atau benda yang dituliskannya tersebut. Kemudian ada pun ciri-ciri dari teks deskripsi. Pertama, menjelaskan secara ciri-ciri fisik dari suatu objek atau benda, misalnya bentuk, warna, dan lain-lain. Di dalam teks kita mengetahui bentuk dari gedung sate. Kemudian warna dari gedung sate merupakan berwarna putih dengan ornamen tusuk sate atau sate di atasnya. Kemudian ciri yang selanjutnya memakai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mempengaruhi membaca, jadi seolah-olah pembaca itu dapat merasakan secara langsung melalui teks tanpa melihat secara langsung ke tempat atau melihat benda ataupun hewan tersebut. Kemudian menggunakan frasa yang mengandung kata-kata benda. Ini kita akan mencoba untuk membuat teks deskripsi. Alangkah baiknya Ibu akan melupakan terlebih dahulu bagaimana sih cara atau langkah-langkah untuk membuat teks deskripsi ini. Yang pertama, kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, kita akan mendeskripsikan tentang bunga, baik bunga mawar, bunga melati, ataupun bunga yang lain sebagainya. Kita juga dapat mendeskripsikan tentang tempat. Kita juga dapat mendeskripsikan tentang hewan. Ayah kita, ibu kita, ataupun teman-teman kita. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 orang. Jadi Ibu akan membagikan kelompok ya. Yang pertama ada Dina, Syahda, dan juga Elsa. Yang kedua yaitu Vika, Erika, dan juga Fitri. Untuk anak-anak silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Baik anak-anak, silakan kerjakan. Langsung saja tulis di lembar kerjanya ya. Ya, Ibu. Oh iya, jadi setelah kalian selesai menulis tentang teks deskripsi, Ibu meminta kalian untuk perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti? Sudah ya? Baik. Semangat. Ada kesulitan? Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Ibu minta untuk perwakilan kelompoknya dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Selagi teman kalian mempresentasikan, tolong simak baik-baik dan Ibu akan langsung menilai hasil kerja kalian ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota Syahridiana Salsabila, Elsa Nopianti, dan Gina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya dengan judul Bunga Melati. Bagian identifikasi yaitu hampir semua orang tahu tentang bunga ini. Jasmine adalah jenis tanaman bunga yang banyak orang tahu tentang namanya. Bunga ini juga begitu sering dipakai sebagai hiasan pengantin di adat Jawa. Juga karena wanginya begitu unik, serta ada air minum yang terbuat dari teh dengan mempunyai wangi bunga ini. Melati sering dimanfaatkan sebagai aroma dan bahan saat ingin
digunakan sebagai terapi kesehatan. Sekian presentasi kelompok dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Guru. Terima kasih Syahda. Silakan kembali ke tempat duduknya. Teman-teman, silakan untuk berikan aplaus terlebih dahulu kepada Ibu. Kemudian kita lagi presentasi ke kelompok kedua, yaitu perwakilannya akan dilakukan oleh siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eka Nandita, perwakilan dari kelompok 2. Pada kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Siti Muhammad Fitria, Ika Fauzia, dan saya sendiri Eka Nandita. Di sini saya akan membacakan teks deskripsi tentang tari saman. Yang pertama, bagian identifikasi. Tari saman tercatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Yang kedua, bagian deskripsi. Penari saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu bahasa Gayo bercampur bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari saman diiringi alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari ini disebut guncang, kil, pelinggang, dan surangsari. Semua nama gerak ini adalah bahasa Gayo. Yang ketiga adalah bagian penutup. Penggunaan nyanyian, gerakan, hingga kostum penari pada tari saman sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, perkasaan, keberanian, dan keharmonisan dari para pemainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Eka. Baik, karena kalian sudah mampu untuk menyusun serta menganalisis struktur dari teks deskripsi tadi di kelompok pertama, di kelompok Syahda, yaitu tentang bunga melati. Kemudian yang kedua, kelompok kedua mendeskripsikan tentang tari saman. Kemudian struktur. Karena kalian sudah bisa untuk menganalisis struktur, coba yang pertama ada struktur apa? Ada yang tahu? Oke, Fitri? Identifikasi. Betul, identifikasi. Yang kedua? Deskripsi. Ya, betul, deskripsi. Dan yang terakhir itu apa? Saya Bu. Ya, bagian penutup. Nah, yang terakhir itu bagian penutup. Jadi, teks yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu teks deskripsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Vika, boleh? Membuat teks. Ya. Yang ada lagi? Saya Bu. Ya, Syahda boleh. Hal menarik yaitu menonton video gedung sate. Ya, mungkin Syahda hal menariknya itu adalah menonton video karena dapat melihat ya bagaimana sih bentuk dari gedung sate, bagaimana warnanya, tepatnya di mana, seperti itu ya Syahda. Kemudian ada lagi hal yang menariknya? Saya Boleh, Fitri? Menganalisis. Jadi dalam menganalisis kita bisa tahu ya struktur apa saja yang ada di dalam teks deskripsi. Baik, mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan mungkin tidak akan ada tugas yang Ibu berikan. Tidak akan ada tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian materi dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam